Pagi Mbak Sisilia Jaya panggilannya Mbak? Sisil Pak. Sisil ya. Oke, saudara hari ini diuji oleh Pak Sakti. Nama lengkapnya Sisilia Stefani Jaya. Oke, dari Kabupaten Sanggau. Kecamatannya? Kecamatan Meliau Pak. Meliau. Oke, saudara akan diuji oleh Pak Sakti, saya sama Pak Eri Susanto, nggih. Kemudian ada Pak KPS, ini Pak Aski. Oke, langsung saja ya biar cepat. Oke, saudara judulnya apa? Judul saya itu analisis tingkat kesehatan keuangan berdasarkan metode KAMEL Pak. Studi kasus pada BPR Reksadana Mandiri periode 2020 sampai dengan 2022. Alasannya mengambil ataupun judul itu apa kira-kira ya? Karena judul ini kan merupakan salah satu sektor perbankan Pak, Iya. yaitu BPR, di mana pemilik BPR ini memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, khususnya juga di masyarakat, di mana BPR ini juga menopang dana untuk UMKM, memberikan peran penting juga. Jadi metode KAMEL ini juga merupakan salah satu Yang penting ya untuk di standar resmi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan suatu perusahaan. bagus. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah saya itu yang pertama itu bagaimana tingkat kesehatan keuangan BPR Reksadana Mandiri berdasarkan metode KAMEL, di mana KAMEL itu sendiri yang C itu adalah kapital, yang A itu adalah aset, M itu adalah manajemen, E itu adalah earnings, dan L itu adalah liquidity. Oke, penelitian terdahulu satu aja, sebutkan tahun, nama orang, judul. Untuk penelitian terdahulu saya sendiri yaitu yang pertama itu adalah menurut Ayu dan Nurul Rahmatiah, di mana judulnya itu adalah analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode KAMEL pada perbankan BUMN yang terdaftar di BII tahun 2017 sampai dengan 2021. Apa bedanya dengan punyamu? Di sini perbedaannya yaitu adalah pada objek penelitiannya Pak. Saya kan meneliti yaitu BPR Reksadana Mandiri atau BPR, sedangkan di sini adalah meneliti perbankan yang terdaftar di perbankan BUMN yang terdaftar di BEI. BI. Oke. Sebutkan salah satu landasan teori yang dari KAMEL itu, karyanya siapa mungkin? Salah satu materi yang saya ambil yaitu dari Fauzia dan kawan-kawan Tahun 2025, ya. yaitu tentang bank, di mana bank merupakan tempat untuk menyimpan atau menempatkan uang yang berfungsi sebagai penyedia atau penyalur kredit kepada masyarakat, serta perantara dalam transaksi pembayaran Pak. Oke, satu aja mungkin yang KAMEL tadi, saya masih tertarik yang KAMEL. Dari mana sumbernya? Coba dibuka lagi di daftar pustaka mungkin. Yang KAMEL, Yang KAMEL sendiri saya ambil dari Fauzia Alfa Idris H dan Idrus M tahun 2025, yaitu tentang dia menjelaskan metode itu dan penelitiannya juga ya tentang itu. Yaitu dia menjelaskan tentang metode KAMEL yang merupakan salah satu metode resmi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Oke, bab 4 coba langsung aja. Apa yang bisa ditampilkan, coba lihat tabelnya, hasilnya. Yang analisis KAMEL yang terakhir. Ya, silakan diterangkan 1 menit aja. Di sini yaitu sudah keseluruhan dari hasil penelitian saya Pak, di mana yang nomor 1 itu adalah tingkat kesehatan yang paling sangat sehat, di mana di sini ada di tahun 2020 untuk KAR, KAP, NPM, ROA dan BOPO-nya itu berada di tingkat sangat sehat, dan LDR-nya berada di yang tingkat cukup sehat. Iya. Sedangkan di bulan ini pada bulan Maretnya ya Pak. Iya, Maret. Di bulan Juninya ada sama juga, yaitu untuk KAR, KAP, NPM, ROA dan BOPO-nya itu berada di predikat sangat sehat. Untuk LDR-nya sendiri berada di predikat cukup sehat. Di bulan Septembernya juga demikian. Untuk predikat KAR, KAP, NPM, ROA dan BOPO-nya berada di predikat sangat sehat, dan LDR-nya berada di peringkat cukup sehat. Pada bulan Desember yaitu predikat KAR, KAP, NPM, ROA dan BOPO-nya juga berada di predikat sangat sehat, dan juga LDR-nya berada di predikat cukup sehat. Oke, kesimpulannya apa? Coba
Satu aja. Kesimpulan akhir dari skripsi kamu apa? Apa masuk ke kesimpulan? Oke Pak, kesimpulan akhirnya dari skripsi saya Silakan. ini yaitu BPR Reksadana Mandiri ini memiliki aspek KAR yang menunjukkan bahwa tingkat permodalan bank berada di posisi sangat sehat. Rasio KAR selalu berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh regulator, sehingga bank memiliki kapasitas yang kuat dalam menanggung risiko-risiko kerugian yang mungkin terjadi. Oke, apa rencana kamu setelah misalnya lulus dari kampus Unitri Malang? Ingin jadi pegawai bank, asuransi, koperasi di mana? Di Sanggau? Ya Pak. Atau apa? Rencana saya setelah lulus ini saya pengen mendaftar di bank Pak. Oke, semoga sukses ya Pak ya. Kita doakan lancar ya. Seperti kakak tingkat sudah ada yang di BRI, ada yang di BNI ya kan? Oke. Selamat Mbak Sisilia Stefani Jaya. Oke, selanjutnya Pak Bapak lanjut aja silakan Pak.